Ya, pemirsa, untuk membahas debat Capres Hillary Trump, kita langsung ke narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Profesor Firmansyah dan Profesor Tirta Mursyitama. Saya ke Prof. Firmansyah dulu. Prof, ini kalau kita dengarkan 1,5 jam lebih sedikit tadi, debat antara Hillary Clinton dan juga Donald Trump, rasanya pertanyaan terakhir dari penonton itu yang paling sulit mungkin ya. Apa yang dari masing-masing mereka itu bisa hormati, karena kalau kita lihat dari awal sampai akhir itu lebih banyak debatnya masalah personal attack, mungkin serangan-serangan personal. Gimana, Prof? Iya, tapi secara overall ya, saya membagi ada beberapa bagian ya. Memang bagian pertama, paruh pertama debat putaran kedua ini penuh dengan serangan personal. Baik yang dilontarkan oleh penanya maupun oleh dua kandidat moderator ya. Moderator. Itu juga yang Donald Trump diserang dengan bagaimana pelecehan seksual yang dianggap pelecehan seksual, kemudian sempat disinggung oleh Hillary Clinton terkait dengan ketidaktransparan Donald Trump, pelaporan pajaknya dalam 20 tahun terakhir. Kemudian Hillary Clinton juga sempat terpojok terkait dengan skandal email. Tetapi memang menurut saya bagian pertama ini imbang ya. Jadi baik Hillary Clinton maupun Donald Trump masing-masing memiliki kelemahan yang terungkap begitu, yang ditanyakan, dan klarifikasinya juga rasanya berimbang baik keduanya. Paruh kedua lebih ke konten ya, jadi lebih ke banyak hal yang dibahas terkait dengan perdagangan, isu terkait dengan Islamofobia, Syria, kesehatan, kemudian foreign policy terkait dengan Syria, yang terakhir energy policy dan bagaimana tenaga kerja dan environment itu bisa dipertahankan. Sebelum ditutup dengan bagaimana mereka saling menghormati ya, aspek mana yang paling penting. Tapi menurut saya di bagian kedua ini Hillary Clinton terlihat lebih perform dibandingkan dengan Donald Trump. Hillary Clinton lebih membahas tentang isu-isu strategis, kemudian program-programnya juga jauh lebih jelas dibandingkan dengan Donald Trump yang selalu mengkritik dan menegasikan apa yang sudah dilakukan. Nah ini kalau Anda lihat sebetulnya karena memang Hillary Clinton sudah lama berada di administrasi pemerintahan, jadi mereka dia lebih menguasai atau gimana, Prof? Ya, saya rasa memang ada sisi itu ya, karena jelas bahwa Hillary Clinton jauh lebih memahami bagaimana situasi di Timur Tengah, bagaimana dealing dengan Rusia, bagaimana menegosiasikan kebijakan perdagangan internasional Amerika dengan Tiongkok, dengan Meksiko, dengan Kanada, yang isu-isu yang sama sekali tidak dikuasai secara konten oleh Donald Trump. Donald Trump hanya mendapatkan simptom-simptom, kemudian mencoba untuk menyerang dari berbagai macam sisi kebijakan Obama dan Hillary Clinton yang ada di dalamnya, termasuk juga policy yang dilakukan oleh Bill Clinton. Meskipun memang serangan-serangan Donald Trump tidak hanya terkait dari sisi policy, tapi juga dari sisi pengalaman 30 tahun Hillary Clinton dalam dalam ruang publik. Itu juga diserang oleh Donald Trump. Tapi sekali lagi Hillary Clinton memiliki kematangan ya, saya lihat, dan ketenangan dalam menjawab serangan-serangan dari Donald Trump. Satu mungkin yang agak terpancing tadi Hillary Clinton ada terkait dengan email. Di luar itu Hillary Clinton sangat piawai untuk menjawab serangan Donald Trump. Artinya sesuai seperti pernyataan Donald Trump di akhir tadi, bahwa dia adalah orang yang tidak akan berhenti, tidak akan menyerah, adalah seorang pejuang seperti itu. Pejuang. Nah ini kalau kita tadi dikatakan oleh Prof. Firmansyah bahwa ada selalu diserang oleh Donald Trump sebetulnya. Saya mencatat beberapa kali dia menggunakan pernyataannya Bernie Sanders yang mengatakan bahwa Hillary Clinton ini adalah orang yang judgement-nya itu sangat buruk seperti itu. Nah, gimana Prof. Tirta? Ya, saya melihat memang ketika konvensi Demokrat memang menurut saya pribadi substantif itu ketat sekali sebenarnya. Sanders dengan Clinton, karena memang ada plus ada minusnya ya. Isu-isu yang bagus, menarik diuji oleh publik itu banyak dikedepankan oleh Sanders, dan dari sisi itu Hillary
posisinya berubah gitu. Nah, kemudian ketika dia sudah terpilih menjadi nomini dari kandidat dari Partai Demokrat, dia juga harus, ini bukti dari bagaimana dia harus berkompromi, berkompromi. Saya kira 30 tahun dalam public service itu memang banyak hal yang dia pelajari ya. Sehingga judgement ini sebenarnya tidak hanya pribadi, tapi juga saya kira orang-orang yang ada duduk di sekitarnya. Karena politisi satu orang saja tidak mungkin dia jadi superhero gitu untuk memutuskan satu dan lain kebijakan. Mungkin hal yang lain adalah saya melihat dari sisi intuisi ya, memang ya. Intuisinya sepertinya memang beberapa hal agak meleset dan kalau dikaitkan dengan tadi disampaikan persoalan personal yang soal email, terlihat sekali di ujung debatnya dia baru seperti mengakui bahwa ada satu hal yang mungkin salah, kemudian dia sedikit minta maaf. Tapi sebelum dari itu stance dia tetap kekeh gitu ya. Dia bahwa ini hal yang biasa, ini soal private, jadi dia mempertahankan itu. Dan tidak ada yang konfidensial gitu ya, karena semua yang konfidensial itu pasti di tangan yang benar, seperti itu. Nah, Prof, ini ada beberapa hal sebetulnya terkait ekonomi yang dibahas. Sebetulnya, koreksi kalau saya salah, sebetulnya pernyataan mereka itu hanya menilai apa yang terjadi dan apa yang akan tapi nggak bicara soal bagaimana itu akan mereka wujudkan sebetulnya. Bicara soal healthcare yang kalau menurut Hillary mereka akan meneruskan itu, tapi dengan menurunkan premi, tapi meningkatkan kualitas. Tapi bagaimana caranya? Begitu juga dengan Trump sebetulnya. Itu healthcare. Soal tax juga demikian. Terus soal energi juga tadi sebetulnya mereka lebih banyak, mereka ingin melakukan apa, tapi bagaimananya itu bisa diwujudkan, itu tidak terjawab. Iya, memang waktu yang disediakan juga sangat terbatas ya. Masing-masing kandidat punya waktu 2 menit dan tentunya dalam waktu 2 menit isu yang akan diangkat adalah isu yang secara mayoritas masyarakat Amerika paham dan tentunya masuk ke wilayah kedalaman akan sangat takes time dan akan sangat sulit terkait dengan terminologinya. Ada beberapa hal yang diangkat isu terkait dengan ekonomi, terkait misalnya defisit neraca perdagangan Amerika Serikat 800 billion US dollar defisit. Tetapi memang ini juga bukan perkara yang mudah karena kalau kita lihat defisit neraca perdagangan memang defisit. Tetapi kalau banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang berinvestasi di luar itu yang tidak tercapture dalam defisit perdagangan. Karena banyak sekali justru perusahaan Amerika yang investasi di Tiongkok barangnya kemudian diekspor ke ke Amerika. Menurut saya itu yang tidak disinggung, tidak fair hanya melihat defisit neraca perdagangan saja. Solusi yang ditawarkan oleh Donald Trump menurut saya juga agak sangat sulit dilakukan. Trade negotiation, kemudian masalah perbatasan itu harus ditegakkan, kemudian aspek law enforcement. Menurut saya 3 aspek ini sebenarnya sudah dilakukan selama Obama administration. Kita tahu Amerika sangat cerewet gitu ya. Kalau kita Indonesia melakukan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat itu sangat detail sekali. Ya. Kemudian aspek perbatasan gitu. Amerika Serikat juga sangat ketat dalam perbatasannya. Law enforcement juga undang-undang persaingan usaha yang sehat, kemudian anti monopoli trust juga sangat kuat di Amerika. Menurut saya tidak ada hal yang baru yang disampaikan oleh Donald Trump. Isu kemiskinan juga memang Donald Trump terlihat bahwa akan mengambil hati African Amerika. Selain juga Hispanik ya. Karena memang ini 2 basis Hillary Clinton. Itu kenapa di awal-awal sesi Donald Trump terlihat berkali-kali menyebut 2 komunitas ini. Tetapi menurut saya Donald Trump gagal untuk menemukan dan menyatakan apa sebenarnya persoalan dan solusi African Amerika dan Hispanik. Kemudian persoalan-persoalan yang lain terkait dengan tax, tentunya tradisi di Amerika Republikan cenderung untuk menurunkan tax, income tax. Demokrat cenderung untuk menaikkan. Jadi tidak hanya kali ini saja, dalam tradisi Amerika juga melakukan hal yang serupa. Untuk tax menurut saya apa yang disampaikan oleh Donald Trump ketika ngotot begitu untuk mencoba untuk merevisi sistem perpajakan di Amerika Serikat
dimentahkan oleh Hillary Clinton dan menurut saya bukan poin strong dari Donald Trump. Okay. Kemudian juga dari sisi Obamacare, ini pertanyaan dari audiens ya, bukan dari moderator, yang dikeluhkan bahwa Obamacare terkesan sangat mahal, baik mahal secara total cost biaya nasional maupun premi yang dibayarkan baik company maupun individu. Ada dua perbedaan solusi. Donald Trump mencoba untuk ya sudah ini gagal total, kita buat yang baru. Hillary Clinton dalam posisi ada kelemahannya, mari kita perbaiki. Tapi yang sudah merasakan benefitnya baik perusahaan farmasi maupun masyarakat Amerika, jangan dibuat semuanya dari nol karena itu sangat costly. Menurut saya pada titik ini juga masyarakat Amerika Serikat cukup rasional ya. Mereka kelas menengah ke bawah itu sangat membutuhkan Obamacare. Yang sakit ginjal, sakit jantung, cancer, yang biasanya tidak di cover dan asuransi sangat mahal, mereka sangat terbantukan dan ini jumlahnya cukup besar. Memang kelas-kelas menengah yang harus membayar premi lebih besar ini cenderung keberatan dengan skema Obamacare. Menurut saya masyarakat Amerika sepertinya cukup rasional dan solusi yang ditawarkan oleh Hillary Clinton lebih logis ya, lebih kena terhadap dua segmen ini, segmen menengah ke bawah maupun segmen menengah ke atas. Yang terakhir terkait dengan energy policy, dari Donald Trump tidak ada hal yang konkret ya. Tetap saja mengutuk kebijakan energy policy di Obama yang membuat banyak perusahaan minyak dan gas di Amerika Serikat tidak bisa berkembang, tetapi tidak ada solusi konkret. Ada statement akan mendorong, akan membuat kondisi agar corporate itu bisa profit, bisa tax-nya bisa lebih tinggi, membuat lebih bergairah, tetapi how-nya belum tersampaikan. Sebenarnya dari Hillary Clinton kalau kita fair juga tidak ada solusi terkait dengan hal ini. Hillary Clinton melihat bahwa ini Amerika bagian dari fenomena global, bahwa ada ketegangan antara OPEC dan di dalamnya adalah Arab Saudi yang cenderung untuk tidak mengurangi suplai produksinya, dan Amerika Serikat sendiri sebenarnya juga mulai shifting dari energi berbasiskan batu bara ke energi berbasiskan fosil. Apalagi sekarang ada temuan shale oil dan shale gas yang cukup besar, sehingga untuk cadangan saja Amerika sekarang menjadi salah satu negara dengan cadangan energi terbesar di dunia. Prof Firmansyah, ini kalau kita melihat kan sebetulnya masih ada nanti satu debat lagi tanggal 19 Oktober nanti. Tapi kalau kita lihat dari debat yang kedua ini siapa yang lebih unggul? Saya rasa Hillary masih lebih unggul ya dibandingkan dengan Donald Trump. Memang di sesi pertama terkesan lebih berimbang gitu, karena masing-masing memiliki kelemahan. Hillary Clinton memiliki kelemahan, Donald Trump juga memiliki kelemahan, relatif berimbang ya. Tetapi dari paruh kedua ketika bicara tentang konten terkait dengan substansi, nanti kebijakan luar negeri, Prof Tirta akan lebih mengeksplorasi. Saya rasa substansi ada lebih di Hillary Clinton dibandingkan dengan Donald Trump. Prof Firmansyah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Prof. Terima kasih. Prof, kita mungkin harus tetap di sini, kita akan lanjutkan ini di dialognya. Pemirsa jangan kemana-mana, spesial report debat Capres Hillary dan Trump masih akan kembali usai jeda.